kayak di Jepang, dia tidak mementingkan anak loh. Bukan tidak mementingkan sih. Ya, pokoknya makanya sampai negaranya tuh sedikit Orangnya, iya. jumlahan. Kasus yang lagi rame-rame di Jepang kan itu mungkin ini sudah beberapa tahun yang lalu, kasusnya sudah setahun kayaknya lah, bahwa deflasi, sebutannya kalau kekurangan manusia itu apa sih? Manusianya itu terus berkurang loh, karena yang tuanya makin banyak, yang mudanya tidak ada. Nah itu kan mungkin pas hari raya takutnya kapan punya anak. Karena memang budayanya seperti itu. Iya. Nah sedangkan di kita budayanya punya anak. Ya, makanya Indonesia membludak. Nah, ini kita lanjutkan nih, bagus nih, karena ke arah situ kita langsung lanjut ke apakah keputusan itu masuk akal? Kita memasukkan bangsa, rakyat dari bangsa lain ke wadah kita, ke negara kita untuk menambah jumlah manusianya. Apakah itu solusi terbaik untuk suatu negara? Suatu negara kalau presiden menurutku di Jepang menunda punya anak itu ada alasannya. Karena ekonomi di sana sangat mahal. Jadi setiap kali ada anak yang dilahirkan itu harus biaya yang dikeluarkan oleh keluarga itu besar. Berdasar riset lah ini? Iya. Oh ya. Mahal. Jadi bukan karena ini kada mau bisi anak, sebenarnya mau-mau aja. Iya, seandainya murah kayak di Indonesia, harganya ada yang 1.000-an dapat makanan. Sekarang secara logis aja lah. Karena mungkin loh kita memiliki pasangan tidak untuk mempunyai anak. Iya. Pastinya ingin punya keturunan. Iya, ada kebanggaan tersendiri. Nah, karena biaya mahal, kemudian mungkin ekonomi dia atau gaji penghasilan dia belum cukup, akhirnya dia menunda mempunyai anak. Bukan berarti tidak mau punya anak. Kalau ditakoni, hakun lah kamu bisa anak, pasti hakun lah. Iya, tapi iyalah mungkin orang-orang Jepang tuh hakun aja bisa anak, cuman anak ini siapa yang bayar? Kayak itulah. Karena biayanya mahal. Mereka sudah maksudnya sudah berpikir duluan kalau punya anak tuh resikonya apa gitulah. Ya. Apa yang harus ditanggung gitulah. Itu banyak dah YouTuber membahas itu, bahkan yang channel Korea Remit yang pernah di Malang kan publik lagi Korea, pernah bahas juga kenapa orang-orang di Korea itu tidak. Oh, berarti orang di Korea, di Korea kayak gitu juga? Di Jepang nggak punya anak. Itu. Berarti memang sudah alasan utamanya itu bukan karena mereka kada mau, tapi karena biaya hidup, berarti alasan utamanya. Iyalah. Nah, berarti kalau misalnya karena biaya hidup, misalnya orang bangsa lain pindah ke situ, kan sama aja kalau ini kada bisa duit juga. Kan tetap mahal, nggak mungkin orang bangsa lain dimurahi. Jadi malah ngalih lagi lah. Maksudnya tujuannya kan untuk membanyaki rakyat, Tapi kan kita tahu kalau Jepang ini negara yang pintar cari solusi lah. Bukannya harusnya kada sih kalau menurutku pribadi lah, kada karena biaya sebenarnya. Karena negara Jepang itu negara yang pintar mencari solusi menurutku. Dan solusi logis kalau inya mau ambil negara lain, ini kita kada usah Jepang, kita misalnya kayak Rusia. Rusia tuh inya menggratiskan pernikahan. Menggratiskan pendidikan anak untuk menambah jumlah manusianya. Kadang mungkin Jepang tidak berpikir seperti itu. Di Jepang rasanya sudah. Nah, tuh tadi. Tapi berarti itu sudah bukan permasalahan lagi, kan? Maksudnya itu sudah jadi penyelesaian bahwasanya ikam kada usah mikirkan lagi bisa anak, aku sudah biayai. Nah, negara nih pada kayak itu. Nah, kalau negara kita kada usah bahas lah. Kita nggak negara beluman riset malah di Jepang itu yang digratiskan itu apa aja. Siapa tahu yang digratiskan cuman biaya persalinan sama sekolah. Tapi kan nggak mungkin kehidupannya. Oh, mereka sudah sampai ke akarnya banar lah maksudnya. Ya, sekarang sudah sampai kada mau banar lah. Biaya pendidikan memang gratis di Jepang. Untuk yang punya, bahkan biaya penitipan anak itu gratis. Biaya persalinan gratis. Tapi kalau biaya hidup kan nggak mungkin negara menggratiskan juga. Logis lah membiayai makannya. Ya kada logis, cuman kan dibandingkan kebanyakan negara itu sudah enak tuh, maksudku. Ibaratkan aku di Indonesia misalnya lah, digratiskan biaya penitipan anak, digratiskan biaya apa tadi, pendidikan misalnya. Pendidikan. Ya. Terus digratiskan biaya persalinan, itu meringankan banar tuh. Dan kita tahu juga kalau di Jepang tuh kan kada kaleng-kaleng kualitas kesehatannya, pendidikannya gitu. Itu kan keputusan yang paling masuk akal bagiku sebagai orang negara Indonesia gitu. Tapi kalau bagi orang Jepang kan masih belum logis tuh. Maksudnya masih ada pemikiran, menurutku pribadi kalau boleh berpendapat nih lah, menurutku bukan karena mereka itu tidak mau, bukan karena biaya hidup anak mereka,
itu karena memang sudah mengakar di dalam dirinya semua tuh. Nah, kalau punya anak tuh sebutannya tuh beban. Ya bisa jadi. Beban. Jadi terlepas dari biaya hidupnya semurah apapun, menurut mereka sudah punya anak tuh beban. Ya akan menghambat lah. Akan menghambat mereka. Ya jadi. kita tahu kan budayanya gila kerja. Iya. Ya. Persaingannya ketat loh. Ya. Antara pekerja tuh nah. Ya antara pekerja gila kerja. Jadi kalau misalkan ada yang menghambat sedikit pun akan ketinggalannya jauh. Iya. Nah menurutku di situ. Bisa jadi. Menurutku di situ karena mereka menganggap kalau anak itu sudah beban, bukan lagi suatu investasi. Kalau kita kan orang Indonesia jelas lah investasi lah. Makin punya banyak anak makin jadi pemain sepak bola terhebat. Ya loh. Nah, nggak logis ya. Gimana investasinya? Ya loh. Anggap jadi kesebelasan gitu nah. Itulah yang aku suka dari negara Indonesia ini sebenarnya. Seberat apapun beban hidupnya ya tetap punya banyak anak tuh lebih enak tuh. Nah itu. Nah berarti kan anggaplah ini kata orang India tadi loh. Nah orang India tuh ini kan punya budaya yang berbeda lawan Jepang. Budaya pertamanya karena mereka tidak punya akar pikiran yang anak itu beban. Karena mereka sama kayak kita kan, makin banyak anak makin banyak penyembah dewanya kan ininya gitu. Iya, sama India sama kayak Indonesia. Nah, berarti kan kalau seandainya warga India pindah ke Jepang, otomatis kan masuk akal tuh nah keputusan negaranya tuh nah. Kenapa masuk akal? Karena orangnya ingin punya anak. Iya. Dan itu bisa menambah masyarakat Jepangnya. Nah, cuman ini sorangan Bang, maksudnya aku pikir sendiri tuh. Cuman orang Jepang tuh kira-kira menurut Bapak Profesor Henry, apakah orang Jepang tuh mau? Apa kata-kata nyamannya lah? Menikah dengan orang India? Harusnya kenapa kalau ini belum riset secara mendalam juga Bang, cuman nonton salah satu video. Oh ada nggak? Sudah tonton? Karena yang keluarga Jepang itu. Nah, iya itu pertanyaan pertama, kenapa orang Jepang itu mau menikah sama orang Indonesia sih sebabnya? Pertama orang Indonesia itu bekerja keras juga, sama juga dengan orang Jepang, tapi tetap masih sayang keluarga. Kalau orang Jepang tuh saking anunya ke keluarga tuh kurang. Ditinggalkan ya lah. Respeknya kurang. Gilanya sama kerjanya. Iya. Bahkan mungkin ke anak aja tadi kada mau loh. Nah orang Indonesia tuh masih tetap menyayangi anak, tetap menyayangi keluarga. Makanya biasanya yang menikah dengan orang Indonesia pasti bisa anak. Iya. Pasti bisa anaknya orang Jepangnya tuh. Berarti dan rata-rata perempuannya Jepang, laki-lakinya Indonesia. Rata-rata iya. Nah, rata-rata. Ada sih yang biniku waktu Jubanar nonton itu yang anaknya yang orang Indonesianya itu malah yang binian. Oh, orang Indonesianya binian, oke. Iya anaknya tuh siapa yang ngarannya tuh? Aku udah ingat pokoknya seketujuh biniku nonton. Nah itu yang tadi bukan dari kebanyakan orang, maksudnya dari sisi perempuannya ya. Berarti kan otomatis si suaminya nanti akan menjadi orang yang sangat pekerja keras lah, berarti intinya lah. Yang tipenya malah kebalikan dari pernyataan yang sebelumnya lah. Bahwasanya si orang Jepang ini akan tetap menjadi seorang pekerja keras, ya loh, karena yang lakian. Ya. Nah, karakternya menyayangi anaknya tidak akan terjadi berarti tetap. Nah, apakah itu akan membuat keharmonisan rumah tangganya berubah lah? Ya mungkin tidak semua orang Jepang mempunyai karakter seperti itu. Nah, siapa tahu laki-lakinya Jepang ini sayang keluarga juga. Cuman kalau aku menikah dengan orang Jepang belum tentu mendapatkan pasangan yang sama. Jadi kalau orang Indonesia jadi pas nih, aku sayang keluarga, orang Indonesia sayang keluarga juga jadi pas. Makanya ini hendak menikah dengan orang Indonesia. Akhirnya maksudnya si lakian ini akhirnya mau juga tetap. Enggak semua, enggak mungkin kan 100% orang Jepang itu keras apa tidak. Pasti ada aja berapa persen kah, 10% kah, berapa persen. Nah, kita lanjut ke pernyataan ini. Apakah ada kalau orang Indonesia ya fine-fine lah. Kita tahu bagaimana negara India loh. Ya. Dengan status kekulineran, ya kita sebut apa kulinerannya tuh, yang lumayan ekstrim lah. Ya, ekstrim. Nah, kita tahu orang Jepang dengan status kehigienis
Apakah dua kombinasi makhluk ini, dua kombinasi negara ini akan menjadikan keturunan yang balance? Ini ketahui lah konteksnya Jepang bukan mengimpor sih, apa sih kalau Ya makanya aku mengharapkan imigrasi dari India itu untuk menikah atau tidak. Kalau misalkan datang aja ke Jepang, begawe di Jepang, membuat rumah di Jepang, berkeluarga di Jepang walaupun dengan sesama India, ya berarti nggak masalah dong. Kecuali memang dipaksa harus menikah dengan orang Jepang. Nah itu baru jadi masalah kalau masalah makanan. Mungkin nanti setelah kurun waktu yang lama, Ikam nih, misalkan ada pasangan laki suami dan perempuan ke Jepang, bisi anak. Nah anaknya itu mungkin sudah higienis juga karena terbiasa sekolahnya sudah di Jepang, kawan-kawannya ini ya bisa jadi aman. Maksudnya konteksnya bukan dipaksa menikah inilah. Ya mungkin maksa menikahnya bukan dipaksa menikah. Sekarang tuh datang aja. Nah generasi berikutnya mungkin yang bisa menikah dengan orang Jepang. Jadi jangka panjang. Iya. Masuk akal kalau Jepang pemikirannya seperti itu. Iya. Masuk akal. Oke lah, kayaknya saya sebagai orang umum sudah mulai tercerahkan dengan pernyataan-pernyataan. Ada riset. Iya. Tapi kawan-kawan kalau mau komen, melanjutkan pertanyaan dengan Profesor Henry Arifin mengenai hal tersebut, boleh silakan di komen di bawah.